wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nafila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori atau konsep kajian pedesaan. Nah, sebelum membahas tentang pengertian desa, kita ulas terlebih dahulu terkait sejarah terbentuknya desa. Yang mana awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok manusia akibat sifat manusia yang pada entitasnya adalah makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidaklah dapat hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dari sifat ketergantungan dan rasa saling membutuhkan yang dimiliki oleh manusia, maka terbentuklah sebuah permukiman kecil yang tersusun dari beberapa anggota keluarga dengan rasa solidaritas yang tinggi yang kita kenal dengan istilah desa. Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana dalam bahasa Sanskerta desa ini disebut dengan istilah desi, yang mengandung makna tempat kelahiran. Secara umum, desa adalah suatu perkumpulan dari beberapa permukiman kecil, seperti halnya dusun yang diakui oleh pemerintah nasional, berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Adapun pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum. Di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak untuk mengadakan pemerintahannya sendiri di bawah pimpinan kepala desa. Dengan kata lain, desa adalah suatu wilayah yang di dalamnya memuat masyarakat hukum. Masyarakat hukum di sini adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah, yang mana di dalam kelompok tersebut memuat serangkaian peraturan yang dijadikan pedoman atau pondasi mereka dalam bertingkah laku, dan mereka berhak untuk mengadakan pemerintahannya sendiri, seperti halnya struktur pemerintahan yang ada di desa, ada kepala desa, pamong, dan lain sebagainya. Hal ini akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa ditinjau dari perspektif sosiologi, yang mana sosiologi di sini berasal dari bahasa Latin yakni socius dan logos. Socius berarti teman dan logos adalah ilmu pengetahuan, yang mana kata teman di sini memiliki arti luas daripada yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari. Makna teman di sini juga berarti pihak lain dalam suatu hubungan. Dengan kata lain, sosiologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam kelompoknya, yang mencakup hubungan dalam kelompok maupun antar kelompok. Sedangkan desa merupakan lingkungan di mana warganya cenderung memiliki rasa solidaritas yang tinggi, serta saling mengenal satu sama lain, sehingga banyak terjadi interaksi dan hubungan di dalamnya yang dapat dikaji oleh sosiologi. Maka dari itu, sosiologi di sini mengkaji tentang masyarakat desa secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat yang ada di suatu pedesaan. Materi kedua membahas tentang karakteristik masyarakat pedesaan. Wilayah pedesaan pada umumnya masih diasosiasikan sebagai daerah yang menempati lokasi di daerah pedalaman yang jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan tradisional. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan dengan suatu kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasikan oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup ke masyarakat pedesaan. Hubungan antara masyarakat lainnya sangat erat, saling mengenal dan juga saling tolong-menolong. Beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut
Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu warga masyarakat pedesaan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari keturunan yang sama. Yang kedua yaitu dari corak kehidupannya bersifat Gemeinschaft, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Selain itu, penduduk desa merupakan masyarakat yang bersifat face-to-face group. Artinya, antara sesama masyarakat atau warga saling mengenal. Yang ketiga, yaitu sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Yang keempat yaitu cara bertani masyarakat desa masih relatif dan tradisional, sehingga sebagian besar hasil masih diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kelima yaitu sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari pada penduduk desa. Yang keenam yaitu golongan ketua kelompok atau ketua adat masih memegang peranan sangat penting dan memiliki karisma yang besar di masyarakat, sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan, orang-orang tersebut sering dimintai saran atau petuah. Adapun ciri-ciri masyarakat desa menurut Talcott Person adalah yang pertama, afektivitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudan dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpatik terhadap musibah yang telah diderita oleh orang lain dan menolongnya tanpa pamrih. Kedua, yaitu orientasi kolektif, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat. Intinya semua harus memperhatikan keragaman persamaan. Yang keempat yaitu adskripsi, yaitu sebuah hubungan atau kedudukan yang sifatnya khusus dan diperoleh dengan cara tidak sengaja. Namun, hal tersebut terjadi karena adanya sebuah kebiasaan atau garis keturunan. Contohnya seperti perjodohan di dalam perkawinan. Saya Hadanul Ghalib akan menjelaskan tentang perkembangan desa di Indonesia. Berdasarkan perkembangannya, desa diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu desa tradisional, merupakan model desa yang kehidupan masyarakatnya masih cenderung terasing dan kebutuhan hidupnya masih tergantung dari alam, seperti memburu, bertani. Yang kedua, desa swadaya adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas, seperti penduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat istiadat, dan tingkat kependidikan warganya masih sangat rendah. Yang ketiga yaitu desa swakarya, merupakan desa yang sudah berkembang lebih maju dan ditandai dengan mulai masuknya pengaruh dari luar. Desa ini disebut juga sebagai desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Desa swakarya memiliki ciri seperti adat istiadatnya masih dijalankan. Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai, dan desa ini juga memiliki sarana transportasi seperti jalan dan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial, sehingga jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya.
Yang keempat yaitu Desa Swasembada. Desa Swasembada ini adalah desa yang paling maju di antara 3 desa sebelumnya. Kehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas mereka, karena warga desa ini memiliki pendidikan yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.